Selamat Paskah saya ucapkan kepada keluarga besar umat Kristiani FKG UGM, FKKMK UGM, Rumah Sakit Akademik UGM, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Selamat Paskah, dan Paskah ini membuat kita semua bersukacita karena Allah berpihak pada kehidupan. Dia dalam Yesus Kristus yang bangkit lebih menang atas kehidupan daripada kalah oleh kematian. Malaikat menduduki kubur Yesus dan mengatakan dia sudah tidak di sini, dia bangkit. Karena itu dalam suasana prihatin atas wabah pandemi COVID-19 ini, kami menaruh hormat dan salut kepada Anda yang bergerak di bidang medik. Anda sungguh-sungguh tumpuan harapan kami bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Anda tumpuan harapan Tuhan sendiri supaya memperjuangkan kehidupan seperti Tuhan sendiri yang bangkit dari alam maut. Untuk Anda yang di rumah, yang mengajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah, beribadah dari rumah, saya ucapkan juga selamat, karena dengan perjuangan itu Anda membantu kita semua supaya bisa mengatasi wabah ini dengan lebih baik. Saya turut mendoakan Anda semua, dan saya yakin kita mampu, Indonesia tangguh, kita bisa bersama-sama mengatasi wabah ini. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyapa dan mohon izin kepada para sesepuh, bini sepuh, para pamong, para aulia, alim ulama, dan teman-teman semuanya. Jadi pada saat ini kita sedang dalam suasana penuh keprihatinan, di dalam suasana berkecamuknya wabah coronavirus ini. Dan kalau kita perhatikan, pembelajaran yang paling penting buat kita itu dalam kaitan hari perayaan Paskah ini adalah bagaimana kita bisa memaknai apa yang terjadi di dalam peristiwa wabah corona itu di dalam peningkatan kualitas pribadi kita. Mungkin kita diingatkan bahwa kita itu yang selama ini merasa besar, bahkan oleh makhluk yang sangat kecil yang bahkan kita tidak bisa melihatnya pun kita bisa dikalahkan. Itulah saatnya di dalam momen ini saya mengajak kita semua untuk bisa kembali merenungkan di dalam kesendirian. Itu kita bisa menemukan kembali apa yang kita sebut sebagai cahaya ilahi itu menjadi murni kembali. Kalau kita perhatikan, yang menutupi, yang menghalangi kebaikan-kebaikan atas apa yang sudah diperintahkan kepada Tuhan itu mungkin hanya kepada nafsu yang menghalangi itu. Kalau di dalam ajaran Jawa itu ada sebuah pepatah, kalau misalnya ada halilintar seperti itu ada orang mengatakan gandrik putune Ki Ageng Selo, seperti itu. Sebenarnya selo itu bukan batu, selo itu bukan nama, tetapi selo itu adalah selo, terlepas dari hawa nafsu. Sehingga ketika terjadi suasana seperti itu di dalam kesendirian kita melakukan perenungan untuk eliminasi itu, kita lalu bisa menangkap cahaya ilahi itu. Itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan dalam perayaan Paskah ini kita bisa menemukan nilai-nilai itu untuk kita bisa amalkan semuanya. Selamat Hari Paskah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada acara Paskah tahun 2020 yang mungkin pada keadaan situasi yang cukup memprihatinkan pada pandemi COVID. Meskipun pada kondisi yang seperti ini,
kita semua tidak bisa bersama-sama mengikuti Paskah maupun hari-hari Trihari Suci di gereja, tentunya kita semua tidak kehilangan waktu yang begitu syahdu, begitu indah untuk kita peringati dalam Trihari Suci tersebut, baik melalui televisi maupun juga melalui live streaming yang lainnya. Dengan pesan Paskah yang kita ikuti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa berkat bagi kita semua sebagai umat Kristiani. Kemudian juga tidak lupa pada masa pandemi COVID yang demikian hebatnya, hampir seluruh negara di dunia terkena pandemi ini, ternyata kita juga masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun melalui live stream semacam ini. Harapan kami semoga pada masa Paskah ini kita semuanya mendapatkan damai, mendapatkan berkah yang melimpah dari Tuhan Yesus. Saya kira tidak terlalu panjang yang bisa saya sampaikan. Harapan kita semuanya bahwa kita sebagai pelayan kesehatan yang memang tetap harus berhadapan dengan pasien-pasien yang harus kita tangani, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan kita masing-masing seperti apa yang pernah selalu kita melihat di televisi maupun dari pemerintah yang disampaikan kepada kita semuanya. Bahwa kita kalau memungkinkan bisa bekerja, belajar dari rumah, work from home, maupun juga kebiasaan mencuci tangan yang dulunya juga selalu kita lakukan, tetapi mungkin tidak seperti saat ini. Bagaimana kita belajar mencuci tangan dengan 6 langkah yang betul-betul benar selama 20 detik. Kemudian juga bagaimana kita menjaga jarak dengan orang lain maupun menggunakan masker kalau memang kita kebetulan harus bertemu dengan orang lain atau keluar rumah. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat Paskah. Semoga berkat Paskah melimpah kepada kita semua. Berkah dalam, terima kasih.